Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Nescafe. Hari ini saya akan membawakan materi tentang etika bermedsos di dunia medis atau di dunia nakes ya, terutama keperawatan. Terima kasih pada teman-teman semua yang bisa bergabung ya untuk mengikuti diskusi mengenai etika bermedsos di dunia medis atau di dunia nakes. Kita ketahui bahwa di dunia nakes saat ini banyak sekali bermunculan mengenai media-media atau sumber-sumber yang sebetulnya mudah diakses dan mudah sekali untuk dimengerti. Nah, hal itulah yang harusnya kita mengetahui rambu-rambu bermedsos itu. Ya, kalau kita sering melihat, mendengar, dan seringkali menonton, ya banyak sekali orang-orang atau teman-teman, ya kena aturan yang seharusnya kita punya rambu-rambu bermedsos. Ya, banyak hal yang belajar dalam hal ini di medsos mengenai bagaimana beretika. Ya. Siang hari ini kita mencoba untuk berdiskusi sekitar 30 menit ke depan. Sesungguhnya yang bagaimana bermedsos yang baik itu, ya, karena gampang sekali kita mengupload atau menceritakan sesuatu lewat medsos. Baik itu keluhan, baik itu konten musik dan sebagainya. Secara tidak sadar bahwa teman-teman terjebak ya dalam satu hiburan yang sebetulnya ada rambu-rambunya. Ada niat yang memang sebetulnya tidak bermaksud untuk memberikan satu konten yang menyinggung atau dan lain sebagainya, hal yang negatif. Nah, ini terutama untuk nakes ya, harusnya hati-hati. Karena sekarang ini dunia banyak sekali kemudahan-kemudahan diakses lewat medsos. Ya. Nah, sebelum kita merujuk pada aturan-aturan yang bagaimana sebetulnya supaya kita tidak terjebak dalam konten medsos yang baik ya, ada baiknya kita mengetahui dulu sebetulnya apa sih tujuan kita bermedsos itu, apa sih tujuan kita sebetulnya, hukum itu sebetulnya yang mengatur tentang bermedsos ya. Ada beberapa rujukan atau ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdi pada sebuah tujuan negara. Tujuan tersebut pada pokoknya adalah untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan, kemakmuran pada rakyatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum harus menyelenggarakan sebuah ketertiban dan keadilan. Ya, kalau kita lebih belajar dari titik permasalahan mengenai hukum ini, ya, tentu ini menjadi satu fenomena yang menurut saya harus kita pelajari sebelum kita memahami konteks apa sih medsos yang baik sesuai dengan aturan-aturan hukum di Indonesia. Ya, jadi ini yang menjadi dasar kita harus kita ketahui. Ya, hukum itu mengatur ketertiban, hukum itu mengatur perilaku semua orang. Karena negara kita adalah negara hukum. Ya, negara berdaulat berdasarkan hukum. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kalau kita lebih konteks lebih dalam lagi, ya ada seorang Aristoteles mengatakan semata-mata untuk mencapai keadilan, maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil. Ya, jadi kalau kita berbicara soal konsep hukum itu memang seperti itu. Ya, kadang-kadang
ada satu ketidakadilan dalam hukum. Kadang-kadang ada satu keberpihakan, tetapi itulah yang namanya hukum. Kalau kita bicara secara teori, tentu teori itu adalah sesuatu yang yang sangat sangat idealis. Tapi dalam kehidupan tentu kadang bertentangan dan kadang memang bertolak belakang. Nah, ingat beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, ya kita pernah dihebohkan tentang kasus mengenai konten seorang nakes pasang kateter. Jadi, ya, ada satu kasus di mana tenaga kesehatan itu mengupload kontennya dia memang menurut dia sebetulnya ini satu konten yang hanya sebagai satu perasaan atau dibilang bahwa itu perasaan senang atau dibilang perasaan satu pengalaman yang luar biasa dan tidak ada maksud apa-apa orang tersebut, ya. Bahkan sejak peristiwa itu banyak media, ya, mengatakan bahwa apakah tenaga kesehatan ini harus diatur dalam bermedsos? Harus ada regulasinya. Ya. Jadi semua kalangan berasumsi dan berpendapat. Ya. Saya kira kalau kita berbicara soal aturan, kita sudah punya yang namanya Undang-Undang ITE. Tentu itu sudah diatur secara khusus. Ya, tenaga kesehatan di media sosial, perlukah aturan khusus? Saya kira tidak perlu karena sudah diatur. Namun kita juga harus berpatokan pada ada yang namanya etika. Bagaimana kita belajar tentang etika keperawatan? Bagaimana kita belajar tentang etika profesi? Sudah banyak aturan-aturan yang mengatur tentang etika, termasuk etika bergaul. Nah, ini saya kira beberapa case yang terjadi di kita itu sungguh luar biasa. Ya, nanti saya kasih videonya memang. Nah, ini juga salah satu contoh juga ada, ya. Teman-teman bisa upload konten-konten yang sudah pernah terjadi dan akhirnya memang pelaku-pelaku ini kena pasal, ya. Akhir-akhir ini kalau sering dengar, ya, sering TikTok dan sebagainya, banyak yang orang kesel, ya. Orang kecewa, ya, orang merasa bahwa tidak tersalurkan apa yang keinginannya dalam hal haknya sebagai warga negara, ya, semua di dalam konten media. Nah, ini hati-hati, ya. Ini saya beberapa kasus konten yang dulu waktu di daerah Sulawesi Tenggara, kemudian mengenai juga kasus stupa, ya, hati-hati. Bentuknya kelihatan sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Ya, jadi ada disebut namanya ujaran kebencian, ya, ya, menyerang berkobar-kobar, ini salah satunya. Kemudian, nah, tadi beberapa contoh. Tadi kita sudah bahas mengenai etika. Karena memang ini akan ada kaitannya dengan bagaimana kita beretika sebetulnya. Karena kalau kita konsep filosofi hukum adalah sebenarnya etika moral itu paling tinggi. Ya. Jadi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap pada sesama di lingkungan kita. Ya. Masalah etika adalah kejadian yang tidak diharapkan akibat adanya perilaku yang tidak atau kurang baik dan dapat berpotensi menjadi masalah hukum. Nah, ini yang menurut saya etika itu kan dalam konteks pergaulan bisa saja etika pergaulan, etika berkomunikasi, etika dan sebagainya. Terutama dalam lingkup kita keseharian bisa saja terjadi antara dokter pasien, perawat pasien, dokter perawat, dokter ke dokter, perawat ke perawat, dan seterusnya. Bisa saja itu yang menjadi permasalahan kita sehari-hari. Ya. Nah, seperti di brosur saya, di flyer saya katakan bahwa 5 poin penting etika bermedsos itu wajib diketahui. Ya. 1, penggunaan komunikasi yang baik.
tidak mengundang aksi kekerasan, pornografi, dan SARA. Berita yang diinformasikan adalah benar, menghargai karya orang lain, dan memberikan informasi pribadi sewajarnya. Ini saya kira sudah bisa mencukupi kita. Rambu-rambu ini yang harusnya menghilangkan potensi konflik, menghilangkan potensi terjadinya sengketa, terjadinya tuntutan, ya. Bisa saja kita lupa, bisa saja kita teledor dalam hal-hal beretika medsos ini. Tetapi 5 poin ini penting perlu diketahui oleh teman-teman, ya. Yang satu, penggunaan komunikasi yang baik. Komunikasi sangat penting. Seringkali kita miskomunikasi antara satu dengan yang lain, ya. Tidak hanya untuk yang memberikan informasi saja, melainkan juga bagi yang menerima informasi, ya. Pemilihan kata-kata bahasa yang tepat menjadikan informasi tersebut nyaman ketika diberikan kepada halayak umum. Jadi kadang kita kalau sudah dapat berita, ya, hoax disebar begitu saja tanpa menyaring berita itu, ya. Kemudian yang kedua, tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan SARA. Saya kira ini yang menjadi sering terjadi di kita, ya. Aksi kekerasan banyak di medsos, ya. Saya mungkin sering lihat, dan mungkin teman-teman juga sering tiap hari kalau yang memang punya medsos, tentang terutama TikTok, YouTube, ya. Terutama SARA, suku, agama, dan ras, ini sangat sensitif, ya. Tentu ini yang harus kita perhatikan, ya. Kita kadang senang membagikan satu peristiwa dalam satu momen, misalnya dalam korban kecelakaan dan sebagainya. Saya kira ini harusnya dicegah sebetulnya. Kita senang memberikan ketika ada satu peristiwa yang luar biasa, yang sebetulnya itu seharusnya kita harus bisa menyaring berita-berita itu, ya. Sehingga video-video yang menurut saya yang nggak perlu itu nggak perlu disebarluaskan. Nah, kita juga punya undang-undang pornografi dan sebagainya, punya undang-undang tentang anti kekerasan, ya, perlindungan saksi dan korban. Saya kira ini banyak juga kaitannya dengan ini. Tetapi dalam konteks 5 poin penting ini yang harus kita ketahui, ya. Berita yang diinformasikan adalah benar. Kebenaran atau kepastian dari sebuah berita adalah hal utama yang perlu ditekan. Ya, saya kira kita memang juga, seperti saya katakan tadi, paling senang untuk memberitakan hal-hal yang sebetulnya ketika di-forward dari grup satu grup yang lain, kayaknya tangan ini gatel, ya, kalau untuk kita tidak memforward sesuatu hal. Sehingga yang diberitakan itu belum tentu kebenarannya, ya, yang kita sering sebut hoax, ya. Karena saya kira kita juga dituntut cerdas dalam menyaring-nyaring berita ini, apakah memang berdasarkan hasil pengecekan atau betul. Karena nanti kalau kita berbicara nanti dengan masuk dalam kategori undang-undang ITE, ya, barang siapa yang menyebarkan berita bohong, tentu kita akan kena pasalnya. Ini penting juga. Menghargai karya orang lain, ya. Jadi yang saya bilang tadi, ya, gambar-gambar stupa berubah menjadi orang-orang yang memang, kalau memang kita tidak suka, saya kira juga seharusnya tidak berlaku seperti itu, ya. Jadi menghargai orang lain adalah setiap orang memiliki hak untuk berkarya, termasuk menggugah hasil karya mereka pada jejaring sosial yang dimilikinya, entah karya mereka berupa foto. Jadi jangan dirubah-rubah lah. Itu saya kira kita menghargai dalam karya orang lain, ya. Kemudian memberikan informasi pribadi yang sewajarnya. Bagi bagian seorang media sosial digunakan sebagai wadah mengeksploitasi diri. Beragam konten dimuat di jaring sosial, mulai dari gaya hidup, aktivitas sehari-hari, prestasi,
capaian hidup. Ya, saya kira banyak konten-konten dewasa yang kalau kita lihat ya, saya nggak tahu ini Kementerian Informasi mestinya harusnya bersikap. Dan saya kira juga ini memang salah satu hal yang sangat penting ya, ya. Karena memang media sosial ini juga semua bisa masuk sarana itu ya. Saya kira memang harus waspada ini. Nah, tentu lagi 5 poin penting itu juga ketika berbicara soal tanggung jawab juga ada yang namanya konsekuensi ya. Ketika bicara tanggung jawab, tentu kita harus ada yang namanya tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. Kita sebagai seorang nakes, perawat, punya tanggung jawab profesional, yaitu mengenai kode etik, sumpah, standar profesi. Kita bicara kode etik, tentu yang namanya kode etik keperawatan ada. Kode etik yang profesi yang lain juga ada. Ya. Kemudian kita juga ketika itu disumpah, bagaimana ketika kita akan bekerja, ada namanya sumpah profesi. Kemudian kita juga bekerja berdasarkan standar profesi. Ya, kita punya yang namanya kewenangan, kita namanya punya SOP, ya. Tentu semua itu harus ada. Nah, tanggung jawab. Nah, bagaimana tanggung jawab profesionalisme kita diterapkan? Salah satunya yang tadi saya bilang, bagaimana kita bersikap mengenai penggunaan medsos yang baik. Ya. Karena kalau kita bicara tentang kode etik, kaitannya dengan standar etik profesi, ya, kita juga punya. Ya. Sumpah, kadang sumpah mungkin hanya sebagai satu labelisasi ketika kita lulusan baru harus sumpah hanya sebagai satu pemenuhan standar. Ya. Standar profesi juga tentu juga jangan hanya kita melakukan standar profesi berdasarkan kebutuhan yang sesaat. Mestinya standar profesi ini harusnya terus continue diberlakukan ya, dan ada. Karena standar itu memang bukan sesuatu yang tetap, tapi berkesinambungan ya standar itu. Nah, kemudian yang penting juga tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum itu ada 3 poin: pidana, perdata, administratif. Ya, kalau pidana itu penjara, perdata itu ganti rugi, administratif itu pencabutan izin. Saya kira ini yang harus teman-teman diketahui, karena akibat dari satu perbuatan, adanya PMH atau perbuatan melanggar hukum, tentu ada konsekuensinya, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Nah, konsekuensi kita sebetulnya ada 2, dari profesi dan dari hukumnya. Dari profesi itu sendiri bisa saja kita dicabut kewenangan bisnya dan sebagainya. Tanggung jawab hukumnya, ini kalau kita bicara tanggung jawab hukum, tentu orang yang punya kompetensi dalam hal ini, hakim misalnya. Pidana, ya, nanti kita bicara pasal, misalnya orang yang menjelek-jelekan, yang dan sumpah serapah itu di medsos, ya, tentu ini ada sanksi pidananya, bisa kurungan, ya, kurungan itu di penjara. Perdata, ya, perdata itu kita bicara ganti rugi secara imateri, ya, materi dan imateri perdata. Administratif itu kita bisa saja kita dicabut izin perawatnya, izin prakteknya, kemudian tidak bisa berpraktek. Nah, ini tentu juga akan lebih berat ya, kalau kita tidak bisa berpraktek dan sebagainya. Bagaimana dengan kehidupan kita bersosialisasi sebagai profesi? Tentu ada satu kecacatan dalam tingkah laku kita sebagai seorang nakes. Nah, contoh masalah etika ya, yang saya bilang tadi, pelanggaran kode etik profesi, perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan seksual. Nah, bagaimana sih masalah itu timbulnya dari mana sebetulnya? Kok kebetulan ini menjadi satu permasalahan, padahal menurut saya ini nggak masalah, aku cuma ngomong begitu doang. Ya.
bisa saja ada keluhan, laporan, ya, laporan itu bisa saja laporan secara personal, media. Sekarang juga banyak namanya lembaga swadaya masyarakat, bisa saja juga dari LP atau laporan polisi, ya, dan lainnya banyak, banyak, ya. Ini yang 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 tentu harus dipahami oleh teman-teman, ya. Itu seperti rambu-rambu. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang kode etik profesi, ya, dan standar profesi. Tentu standar profesi, kode etik profesi itu juga, karena ini saya masih menganut undang-undang yang lama, dan saya kira Undang-Undang 17 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan juga masih banyak yang mengatur tentang bagaimana standar profesi, ya, seperti itu. Ya, di undang-undang yang lalu masih seperti itu. Kemudian yang paling penting ini adalah kita juga di keperawatan yang namanya punya komite keperawatan. Nah, mudah-mudahan sih komite perawatan ini tidak digeser dalam undang-undang yang baru. Saya belum begitu membaca, tetapi ini poin penting sebetulnya di komite. Ya, nanti kalau kita bedah lagi tentang peran dan komite, tentu ini menjadi satu topik permasalahan atau sub sendiri, ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengalami ada yang namanya subkomite kredensialing, mutu profesi, etika dan disiplin. Karena nanti kita bicara etika dan disiplin ini ada di sini, ya. Di sini. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang etika dan disiplin profesi, bagaimana dengan mutu kredensialingnya? Sia-sia, karena kode etika profesi ketika kita direkomendasikan di pencabutan, di sanksi disiplin, itu baru kita berbicara sanksi disiplin, belum berbicara sanksi hukum yang lain. Ya, saya kira saya bukan nakut-nakutin, ya memang seperti itu kejadiannya di kita. Jadi teman-teman harus paham bahwa inilah aturan-aturan di kita, seperti itu, ya. Nah, tadi secara singkat saya sudah jelaskan bagaimana konsep apa itu hukum, kemudian apa kaitannya hukum dengan medsos, lalu kenapa medsos itu ada di nakes, lalu poin apa yang sebetulnya yang harus kita ketahui dan harus kita pahami supaya kita tidak terjerat dalam hal-hal seperti itu. Nah, itu semua dibungkus yang ada namanya aturan di Undang-Undang ITE. Apa itu namanya Undang-Undang ITE atau apa itu tindak pidana ITE? Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atau informasi dan atau dokumentasi elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Nah, ini memang bahasa ini bisa diterjemahkan sangat luas, sangat luas. Tetapi tindak pidana, ya, ITE ini seperti itu. Ya. Nah, Undang-Undang ITE, ya, kalau kita lebih dalam lagi apa sebetulnya yang mendasari kita ada undang-undang ini, ya. Ini undang ini sudah ada perubahan tahun 2016 tentang perubahan atas undang tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan ini saya kira saya tidak bahas semua mengenai substansi di bawahnya, tetapi teman-teman cukup tahu yang penting-pentingnya saja. Nah, cukup tahu yang penting-pentingnya saja. Ada satu perbuatan, ada satu akibat, dan ada aturan yang memang menjeratnya atau merambu-rambunya. Seperti itu. Nah, kemudian Undang-Undang ITE itu apa sih yang mengaturnya di dalamnya? Ya. Apa sih yang disebut transaksi elektronik? Informasi elektronik sebagai satu atau persekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Ya. Jadi artinya apa namanya?
informasi-informasi yang kaitan dengan medsos. Ya, tidak hanya tulisan-tulisan film, video, dan sebagainya. Saya kira ini harus dipahami oleh teman-teman. Ya. Nah, ada pasal yang mengatur. Nah, ini jadi kalau kita tadi bicara soal norma-norma etika, saya kira bisa kita pahami, bisa kita baca, kita bisa pelajari, tetapi penerapannya inilah yang harus kita juga harus kolaborasikan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kalau di Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Nah, ini saya kira tadi yang saya bilang ya, di 5 poin penting dalam beretika, ya, menghargai hak orang lain, memberikan informasi yang sebenarnya, tidak memberi syarat, rasa kebencian, ujar kebencian, dan sebagainya. Ya. Pasal 28, sesuai dengan pasal 28. Pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas. Kira ini poin penting. Ini bisa diterjemahkan dengan kita bermedsos, dengan tadi keluh kesah, caci maki, ketidakpuasan, ya. Yang terakhir kalau nggak salah ada medsos yang di TikTok yang sekarang lagi dicari, menjelek-jelekan instansi dan oknum pejabat. Saya kira juga ini menjadi pembelajaran. Kalau saya perhatikan, saya mendengar berita terus berulang, itu ada aja berita-berita yang seperti itu. Padahal kalau kita berbicara soal pasal, berbicara soal aturan, ya, saya nggak tahu ada aturan. Ingat, ketika undang-undang sudah masuk dalam lembaran negara dan sudah disahkan, ya, dan sudah ada ketentuannya, siapapun orang yang bangsa negara Indonesia ini yang tidak bisa membaca, yang tidak mendengar dan sebagainya, itu wajib mengetahui. Ya, saya nggak tahu ada aturan, nggak bisa. Itu ada, harusnya seperti itu. Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur. Nah, ini kita sudah berbicara soal substansi unsur. Ya. Jika seorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Jadi orang itu udah niat membuat, memotong. Jadi ini dalam konteks yang tadi saya bilang tadi ada beberapa contoh ya, merekayasa gambar, berita dan sebagainya, mengurangi. Ya, kalau banyak contoh sebetulnya yang sudah kena pasal ini, yang hanya orang tidak punya niat, cuma hanya untuk kutak-kutik, tapi udah jelas bahwa berita itu akan mengakibatkan kegaduhan sebetulnya, ya, dan merugikan seperti itu. Pasal 29 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi itu tanda atau dokumen yang lebih ancaman, kekerasan atau menabung yang ditujukan secara pribadi. Ini juga lebih, saya kira lebih tajam ini pasal ini ya, yang pasal 29. Hati-hati. Kalau ini udah jelas ancaman, kekerasan dan sebagainya. Banyak, sebenarnya banyak. Mengancam orang, banyak. Lagi-lagi tadi, ya, kita tidak sadar, medsos itu jejak digitalnya nggak bisa dihapus, teman-teman. Ya, jadi tentu aparat penyidik yang harus punya peralatan yang canggih. Nah, kita melangkah yang selanjutnya itu, siapa yang merasa dikorbankan sebetulnya. Ini juga harus diketahui oleh teman-teman. Walaupun sih memang pasal ini memang menyatakan bahwa orang yang merasa dirugikan, yang dikorbankan, yang memang harus ngadu, namanya delik. Nah, lalu bagaimana kalau ada konten itu terus kita merasa resah, kita harus lapor gitu.
Ya kita nggak bisa melapor serta-merta untuk karena ada orang lain dicomokkan kita merasa kesal dan kita lapor polisi. Uang orang yang dirugikan pun diem baik misalnya. Tentu ini menjadi permasalahan. Pasal ini memang menyatakan seperti itu, ya. Delik aduan sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi. Nah, jadi namanya delik aduan, bukan delik umum atau delik biasa. Delik aduan itu apa sebetulnya? Merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang lain yang dirugikan. Jadi menurut saya konteksnya bukan karena ini ada delik aduan, tidak. Tapi ketika berbicara soal etika moral, sanksi sosial ini akan lebih berat. Ya, kita akan dikucilkan dan sebagainya nanti ketika ada permasalahan ini. Saya kira ini yang menjadi penting. Ya, kalau kita bicara soal delik aduan tentu harus memenuhi unsur. Nah, kalau misalnya dalam kasus kemarin yang ada sesuatu yang merugikan kepala negara, saya kira itu ranahnya beda karena mereka punya apa namanya aparat punya diskresi ya, punya kewenangan tersendiri. Saya kira ini bukan kewenangan kita yang harus kita bahas, tetapi kita lebih fokus kepada kita sebagai perawat atau nakes yang punya moral tinggi dan yang punya etika, ya. Pasal 367 berdasarkan ketentuan tindak pidana pengancam termasuk ke dalam delik aduan di mana hanya dapat diproses pengadilan. Karena itu tanpa adanya pengaduan tindak pidana pengancam dapat diproses di pengadilan. Ini penting poin ini menjadi debat. Nanti berarti orang bisa seenaknya ngomong ya sekarang juga banyak seperti itu, ya. Dan kalau kita belajar ke negara-negara yang lain, itu sudah banyak yang ditutup oleh konten-konten itu, dibatasi. Tapi karena kan kita demokrasi kita kan hak asasi, asal jangan kebablasan aja. Nah, sanksi pidana berita bohong atau hak yang termasuk dalam akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama dan denda banyak 1 miliar. Siapa yang mau 1 miliar? 6 tahun juga siapa yang mau? Ya, juga sama 1 miliar pasal KUHP. Nah, tadi kalau kita bicara tentang lex spesialis tentang ITE, kita bicara soal kitab undang hukum pidananya secara normatif. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau golongan rakyat diancam pidana paling lama 4 tahun. Seperti itu. Nanti kita bicara tentang etika dan sebagainya. Bagaimana kalau kita sering dibilang bahwa kamu kebun binatang segala macam kita sebut apa artinya? Etika bisa saja kita di sini juga. Nah, postingan maka nilai-nilai kesopanan nilai positif dan tidak mengandung unsur-unsur perjudian, pornografi, obat-obat terlarang, ucapan penghinaan atau kebencian dan fitnah, hoak, berita palsu, malinformasi, berita menyesatkan, penipuan, investasi, banyak investasi bodong, penerimaan pinjol, sebagainya, pelanggaran hak mengutip tulisan orang lain, kopas dan kemudian radikalisme, teroris sara, kekerasan, ya cyberbullying ya. Sekarang yang cyberbullying ini lagi banyak marak ya, senior ke junior. Ya. Tentu saya kira ini menjadi penting untuk kita ketahui ya, di dalam hal ini. Nah, etika pengguna media sosial ya di pemerintahan juga jelas sudah diatur, menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, memiliki keahlian, kompetensi, ya, menghormati kode etik pegawai negeri dan sebagainya. Kalau kita swasta juga banyak. Sanksi membuat atau menyebar konten negatif, tentu yang saya bilang tadi sanksi sosial. Sanksi sosial berdampak besar pada citra diri dan kredibilitas kita, terutama dalam karir, profesi, dan dunia bisnis kita. Sosial masyarakat terhadap lingkungan dan keluarga akan dikucilkan. Sanksi hukum tentu ini akan menanti ya, yang saya bilang tadi, undang ITE, ya, KUHP juga berbicara soal itu. Ya. Kemudian, nah kalau kita tadi sudah banyak mengenai kita bicara etik, disiplin, etika, apa sih sebetulnya yang sering kita dengar ya, etika, peraturan atau norma-norma
Disiplin peraturan yang dilakukan terhadap standar profesi hukum itu peraturan yang dilakukan dalam melakukan kegiatan profesi yang melibatkan frontal. Nah, jadi ini hanya perlu diketahui saja, tapi yang penting bahwa seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bermedsos, hati-hati, aturan sudah menanti, sanksi sudah menanti. Jadi dengan itu bukan kita soal menakut-nakuti, tetapi saya kira kita lebih baik mengetahui lebih dini daripada nanti kita masuk dalam satu permasalahan yang lebih luas. Ya. Saya selalu mengilustrasikan ketika berdiskusi atau memberikan satu kasus, ya, selalu bicara bahwa tsunami di Aceh. Ya, kejadian tsunami di Aceh itu dulu menghebohkan jagat raya, di mana tsunami yang paling dahsyat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Ya. Yang datang adalah orang luar ketika ada tsunami. Kita bergelut dengan berbagai macam aturan, panitia dan sebagainya. Saya kira ini yang harus kita terus berbenah, ya. Jangan ada satu peristiwa baru kita kelabakan. Konsistensi menurut saya. Ya, kalau saya berbicara di lingkup normatif tentang legalitas, ya lebih baik kita berbicara 1000 langkah ke depan daripada kita mencegah hanya beberapa langkah merasa aman, tapi kemudian besoknya kita ada sesuatu yang terjadi lagi, ya. Dan sesungguhnya sebetulnya kita jangan melihat bahwa kejadian itu atau kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi karena kesempatan. Maksud saya, ini bisa aja konteksnya dengan kita bermedsos, ya. Hati-hati kerja, ya, bermedsos itu. Ada satu yang memang nggak ada niat sebetulnya kita ini. Tapi karena kita melakukan suatu hal yang di luar nalar kita, ya, sehingga kita kebablasan. Dan pada akhirnya, kita jangan kayak rambu-rambu lalu lintas. Kita sering kali taat hanya karena ada petugas. Saya kira ini juga harus hati-hati. Dan peraturan itu di kita selalu berkesinambungan. Peraturan kita selalu berubah sesuai dengan konteks kehidupan bernegara. Dulu tidak ada namanya cybercrime. Dulu tidak ada namanya trafficking, human trafficking. Aturan dulu tidak ada namanya undang ITE, ya. Tentang undang-undang rumah sakit, undang tenaga kesehatan dulu tidak ada. Kita mungkin sudah ketinggalan dari beberapa negara yang lalu. Tetapi memang itu seharusnya kita proteksi dari sekarang dengan tadi etika itu, karena sesungguhnya etika itu adalah hukum yang paling tinggi dalam hukum positif di kita. Ya, saya kira itu, ya, apabila etika dan budaya digital dilaksanakan dengan baik dan baik, maka Anda pasti terhindar dari sanksi sosial dan sanksi hukum. Jadi sebenarnya sanksinya dua, sanksi sosial dan sanksi hukum. Kalau sudah masuk dalam sanksi hukum, tentu sosial pasti kena. Karena hukum sudah jelas kena, sosial juga kena. Sanksi sosial bisa nggak kena sanksi hukum? Bisa saja tidak, tetapi kan orang akan dikucilkan. Saya kira itu yang bisa disampaikan.